Setelah melewati timbangan, truk tebu menuju ke stasiun gilingan. Stasiun gilingan atau stasiun pemerahan nira adalah tempat untuk memisahkan nira dengan sabut atau fibernya. Tujuan utama dari stasiun pemerahan nira adalah mengambil nira tebu semaksimal mungkin dan menekan kehilangan gula dalam ampas sekecil mungkin. Sesuai pendapat Sujardi bahwa stasiun gilingan bertugas mengambil nira atau gula sebanyak mungkin dari tebu tanpa terjadi kehilangan. Berarti hasil kerja gilingan akan berpengaruh langsung kepada hasil gula. Persiapan tebu. Persiapan tebu meliputi proses pembongkaran dan pemindahan bahan baku tebu dari alat angkut menuju ke meja tebu. Fungsi dari alat kerja pendahuluan dalam persiapan tebu sebelum digiling adalah menaikkan kapasitas giling, yaitu untuk meningkatkan kemampuan alat giling dalam menggiling tebu. Diharapkan tebu yang melewati can preparation dapat beratur agar diperoleh bulk density yang tinggi. Kemudian yang kedua, mempermudah kerja gilingan. Tebu yang masuk atau melewati can preparation, strukturnya rusak dan sel-selnya menjadi terbuka, sehingga nira yang terdapat dalam sel-sel tebu akan mudah keluar pada pemerahan di rol gilingan. Yang ketiga, memperbaiki proses imbibisi. Tebu yang dicacah halus dan lembut menjadi ampas, sel-selnya terbuka sehingga imbibisi yang diberikan mudah menembus, akhirnya nira akan ikut keluar dari ampas. Alat persiapan tebu. 1. Pengangkut tebu atau unloading crane atau can crane. Can crane merupakan alat pemindah tebu dari truk untuk dibawa ke meja tebu atau can table sebelum diumpan ke can crane. Pada PG Krebet baru terdapat 3 can crane dengan kapasitas yang berbeda. Kemudian yang kedua, terdapat meja tebu atau can table. Meja tebu berfungsi untuk menampung dan membongkar tebu dari truk yang dipindahkan oleh can crane dengan tujuan mengatur tebu. Tebu yang diumpankan dari meja tebu ke can crane harus diatur jumlah, kerataan, dan ketebalannya. Kemudian yang ketiga ada perata tebu atau can leveler. Alat ini berfungsi untuk meratakan atau mengatur tebu yang ada di meja tebu supaya tebal dan tipisnya tebu yang masuk ke can crane sama ratanya. Kemudian yang keempat ada can carrier. Can carrier merupakan alat pengangkat tebu yang digunakan untuk membawa umpan tebu dari can table menuju ke alat kerja pendahuluan atau can cutter dan unit grater. Can carrier tersusun dari plat-plat besi yang dirangkai pada rantai dan digerakkan oleh elektromotor yang direduksi dengan gearbox dan diteruskan melalui roda gigi. Kemudian masuk ke alat pendahuluan atau can preparation. Proses persiapan dan kerja pendahuluan atau can preparation merupakan salah satu bagian dari proses di stasiun pemerahan yang bertujuan untuk menyiapkan tebu sebelum diperah dengan cara membuka sel-sel tebu agar nira dapat dengan mudah keluar dari batang tebu saat proses penggilingan. Proses persiapan dan kerja pendahuluan memiliki sasaran nilai atau preparation index, di mana PG Krebet baru 1 menetapkan PI yang sama, minimal 93%. Semakin tinggi PI yang dihasilkan, maka dapat dikatakan bahwa semakin baik kerja alat pendahuluan tersebut. Namun, bila PI terlalu tinggi dapat menyebabkan semakin banyak jumlah ampas halus yang bertebangan, dan semakin halus ampas akan dapat menurunkan nilai kalori ampas tersebut. Kemudian ada alat kerja pendahuluan. Yang pertama ada can cutter. Can cutter berfungsi untuk mencacah batang tebu hingga mencapai ukuran 20-25 cm sehingga dapat meringankan kerja unit grater dan pemerahan nira dapat dilakukan secara maksimal. Jumlah can cutter yang terpasang pada PG Krebet baru 1 adalah 1 buah. Kemudian yang kedua ada unit grater.
Unit grater merupakan alat penghancur struktur batang tebu yang terletak setelah can cutter. Tebu tercacah dengan ukuran 20-25 cm, kemudian dipukul-pukul oleh hammer yang dibantu dengan anvil, sehingga sel-sel tebu dapat terbuka sehingga nira lebih mudah diperah. Kemudian yang ketiga ada IMC atau Intermediate Carrier. Intermediate Carrier berfungsi untuk mengangkut ampas tebu yang keluar dari unit gilingan untuk dibawa ke unit gilingan selanjutnya. Dengan bentuk cakar-cakar, Intermediate Carrier dapat mengangkat ampas tebu. Pada PG Krebet baru 1, jumlah IMC sebanyak 5 unit. Kemudian ada hal-hal khusus atau problematik dan cara mengatasinya. Problematik yang pertama, yaitu apabila salah satu dari meja tebu mengalami masalah, maka akan digunakan meja tebu yang lainnya. Kemudian ada problematik yang kedua, apabila pisau patah, maka dilakukan penggantian alat. Dan yang ketiga, tebu yang tidak tercacah pada can cutter, maka pada unit grater tebu akan terselip, dan cara mengatasinya dengan melakukan pengaturan lagi pada meja tebu. Selanjutnya, setelah melewati can preparation, ada unit pemerahan nira. Pemerahan nira yang dilakukan di stasiun giling bertujuan untuk mendapatkan nira semaksimal mungkin. Pemerahan dilakukan dengan set unit gilingan yang terdapat 4 roll, yang terdiri atas roll muka, roll belakang, roll atas, dan 1 roll umpan atau biasa disebut dengan feeding roll. Yang pertama ada gilingan. PG Krebet baru 1 menggunakan 5 set unit gilingan yang terdapat 4 roll yang terdiri dari roll muka, roll belakang, roll atas, dan 1 roll umpan. Gilingan berfungsi untuk memerah ampas tebu yang mengandung nira. Keberhasilan pemerahan nira di gilingan dapat dilihat dari hasil yang diperoleh, salah satunya yang menjadi parameter yaitu pol ampas yang rendah. Perhitungan kapasitas giling menjadi 2 macam, yaitu kapasitas giling tanpa jam berhenti atau CAS, dan kapasitas giling termasuk jam berhenti atau KIS. Cara menghitung KIS atau kapasitas inklusif yaitu jumlah berat tebu dibagi jumlah jam kampanye dikali 24 jam. Sedangkan untuk CAS atau kapasitas eksklusif, jumlah berat tebu dibagi jumlah jam giling dikali 24 jam. Kemudian ada hal-hal khusus atau problematik dan cara mengatasinya. Yang pertama yaitu hilang di dalam ampas. Yang kedua perpecahan gula. Yang ketiga hilang karena jasa renik. Yang keempat jumlah ampas yang masuk pada roll gilingan harus mempunyai ketebalan yang merata, preparation index tinggi, dan keajikan kapasitas gilingan. Yang kelima, menambah tekanan hidrolik atau unit gilingan. Yang keenam, apabila nilai PI tidak tercapai, maka dapat disebabkan karena kinerja alat pendahuluan kurang maksimal. Kemudian yang kedua ada imbibisi. Sistem imbibisi merupakan penambahan air yang dilakukan pada ampas dengan tujuan dapat melarutkan nira dalam air agar memaksimalkan pemerahan nira. Digunakan suhu 70 hingga 80 derajat Celcius karena merupakan suhu optimum dari sukrosa, dan pada suhu tersebut sel ampas mudah pecah sehingga nira yang diperah bisa maksimal. Kemudian ada hal-hal khusus atau problematik dan cara mengatasinya pada imbibisi. Yang pertama, apabila jumlah air imbibisi yang diberikan kurang memenuhi kapasitas giling, maka dapat merugikan proses pemerahan karena pol gula yang masih terkandung dalam ampas masih relatif tinggi. Namun apabila pemberian jumlah air imbibisi terlalu berlebihan, maka akan memberatkan kerja pan penguapan karena terlalu banyak air yang harus diuapkan. Gilingan mudah slip, ekstraksi gilingan meningkat, ampas terakhir basah, persen Z kering rendah. Cara mengatasi masalah tersebut harus dilakukan perhitungan perencanaan mengenai jumlah kebutuhan air untuk imbibisi. Kemudian, yang kedua, air imbibisi yang digunakan terlalu panas, lebih dari 70 hingga 80 derajat Celcius.
yang menyebabkan kelarutan unsur-unsur non-gula meningkat, menyulitkan proses pabrikasi, efisiensi kalori yang kurang baik. Adapun cara mengatasinya yaitu mengatur volume percampuran air panas dan air dingin pada peti air imbibisi. Kemudian ada skema aliran nira serta penyaringan nira. Skema aliran nira pada PG Krebet baru 1 memiliki skema yang sama dengan pabrik gula pada umumnya, di mana nira mentah didapatkan dari nira pada gilingan 1 dan gilingan 2. Nira perahan lanjutan pada gilingan akhir ditampung dalam peti dan dipompa kembali pada gilingan di depannya sebagai imbibisi nira. Kemudian, yang ketiga ada penyaringan nira atau DSM screen. Nira hasil pemerahan dari gilingan 1 dan 2 disebut nira mentah atau NM, atau nira mentah. Nira mentah yang dihasilkan masih terdapat ampas halus yang harus dipisahkan dengan cara penyaringan. Penyaringan menggunakan DSM screen. Nira mentah dalam peti tampung dipompa menuju DSM screen untuk dilakukan penyaringan. Ampas yang tertahan oleh permukaan saringan yang bergeser menuju jalan pengeluaran ampas dan jatuh pada gilingan selanjutnya untuk diperah kembali. Sedangkan nira mentah tersaring masuk ke dalam timbangan nira mentah untuk selanjutnya menuju juice heater. Kemudian ada sanitasi gilingan. Sanitasi dilakukan untuk menghambat sekaligus membunuh perkembangbiakan mikroorganisme yang terdapat dalam nira. Selama pemerahan nira pada stasiun gilingan kemungkinan terjadi kehilangan gula yang disebabkan oleh mikroorganisme yang berasal dari tanaman tebu itu sendiri, terutama jenis Leuconostoc macentoroides. Sanitasi dilakukan sebanyak 12 kali dalam sehari atau per shift sebanyak 4 kali. Dilakukan 2 sistem sanitasi pada gilingan di PG Krebet baru. Sanitasi yang dilakukan secara fisis yaitu dengan memberikan steam panas setiap 4 jam sekali pada tempat-tempat yang kemungkinan menjadi tempat berkembang biaknya mikrobia. Cara kedua yang dilakukan berdasarkan sifat kimiawi yaitu dengan menyiram titik-titik mati di bawah roll dan talang dengan kaporit setiap 2 jam sekali. Untuk mengetahui kerusakan sukrosa yang disebabkan oleh bakteri dapat dilihat dengan besarnya angka PSHK. Angka standar dari PSHK lebih dari 95%. Semakin tinggi nilai PSHK, maka sanitasi pada stasiun gilingan semakin baik atau kerusakan sukrosa akibat bakteri semakin kecil. PSHK dapat dirumuskan dengan 1,4 dikali HK nira mentah dikurangi 40 dibagi 1,4 dikali HK nira perahan pertama dikurangi 40 dikali 100. Sanitasi di stasiun gilingan terdiri dari 2 macam pemberian disinfektan cair yaitu berupa bioside dan enzim. Kemudian ada hasil kerja gilingan. Hasil kinerja gilingan ditentukan oleh angka-angka standar pengawasan gilingan yaitu 1. Hasil pemerahan Brix atau HPB yaitu menyatakan koefisien ekstraksi Brix nira mentah per 100 Brix dalam tebu digiling. Range-nya 90% sampai 95%. Yang kedua, ada hasil pemerahan gula atau HPG, yaitu menyatakan koefisien ekstraksi pol nira mentah per 100 pol dalam tebu giling. Range 90% hingga 95%. Yang ketiga, ada perbandingan setara hasil kemurnian atau PSHK, yaitu menyatakan perbandingan 1,4 HKNM min 40 per 100. Range-nya 96% sampai 98%. Kemudian ada pol ampas, yaitu angka yang menyatakan besarnya kehilangan gula di stasiun giling. Range-nya kurang dari 2%. Dan yang terakhir, ada faktor campuran atau FC, merupakan angka yang menunjukkan efisiensi imbibisi gilingan. Angka standar faktor campuran kurang lebih dari 50.